sebagai tugas kami di CGP dalam bagian demonstrasi kontekstual. Nah, jadi hari ini kami akan memberikan Bapak 8 pertanyaan untuk menuntun selama proses wawancara. Baik Bapak, jadi ini terkait pertanyaan pengambilan keputusan selama Bapak menjabat menjadi pimpinan baik di sekolah sebelumnya dan juga di sekolah ini di SMP Negeri 3 Abi Bersama Bapak. Jadi kami mohon pengalaman dari Bapak terkait pengambilan keputusan. Pertanyaan yang pertama Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau boleh kami memberikan contoh, dilema etika itu maksudnya adalah hal yang benar lawan benar. Artinya ada kita contohkan satu kasus Bapak, misalnya di sekolah ini ada program sekolah, misalnya ada kegiatan pramuka dan itu wajib, namun di sana memerlukan biaya. Kondisinya adalah ada salah satu siswa misalnya dia memiliki masalah di keuangan finansial. Jadi finansial keuangannya belum sanggup membayar iuran, tapi dalam satu sisi dia punya keinginan yang besar ingin ikut kegiatan pramuka tersebut. Jadi itu antara kasus dilema etikanya Bapak. Kalau di bagian kasus bujukan moral itu adalah benar lawan salah Bapak. Jadi misalnya ada suatu kegiatan yang mana masih ada sisa dana. Nah, sisa dana ini mungkin di kegiatan di pengalaman sebelumnya itu dibiasakan, sudah terbiasa misalnya digunakan untuk makan-makan guru dan pegawai. Namun di satu sisi sebenarnya uang sisa dana tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan mungkin kepada manfaatnya dirasakan oleh siswa. Jadi itu bujukan moral antara benar lawan salah. Nah, jadi yang kami ingin tahu jawaban dari Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut. Terima kasih ya. Jadi pada intinya tadi ya ini, jadi bos atau dana yang diberikan kepada sekolah itu harusnya diperuntukkan untuk anak gitu ya. Jadi prosentasenya itu ke anak gitu kan. Sehingga seperti apa yang disampaikan tadi, dilemanya kalau memang di pramuka itu kan menyangkut anak gitu, itu harus kita programkan di RKS. Nah, tetapi seandainya dalam kegiatan, dan kita sering sudah mengalami di sekolah, kita sudah membuat RKS, tetapi ada suatu kegiatan yang baru yang muncul dan perlu dana. Nah, disinilah seperti apa yang Bu disampaikan tadi, kita di dalam RKS itu ada yang disebut dengan RKS perubahan. Jadi dalam 6 bulan itu bisa dirubah. Apa yang kita sudah rencanakan itu bisa dirubah. Kemudian ada yang disebut dengan istilahnya dialihkan dia. Ada sisa dana seperti yang disampaikan tadi. Dari sekian program yang kita program, ada beberapa program yang tidak jalan. Kan ada dana nih. Ini tidak boleh dipergunakan untuk makan-makan setiap hari. Tidak boleh itu. Dan itu harus dipergunakan untuk kegiatan yang mungkin bisa nanti kita danai gitu. Seperti tadi misalnya di dalam kegiatan kepramukaan itu tidak ada di RKS, tapi sekarang ada dana sisa. Inilah yang kita pergunakan. Sama dengan kita kemarin ada kegiatan woodball udah kejuaraan woodball, itu kan anak itu. Jadi dana nggak ada Pak, gimana nih? Ibu belum bilang. Yang sampaikan, kita pinjemin dulu dana. Nah ini, ya mudah-mudahan nanti kita di dana peralihan, kita bisa alihkan nanti dana itu ke kegiatan woodball ini gitu. Karena di dalam RKS itu ada istilahnya dana itu bisa dialihkan dalam 4 kali itu. Di RKS perubahan 2 kali, kemudian peralihan juga bisa. Itu yang kita pergunakan, dana yang kita pakai itulah yang kita pergunakan, sehingga program sekolah itu bisa
yang dilema yang dimaksud itu mungkin nggak bisa kita pergunakan ini kok makan itu kan mendingan di sini. Kita kan jangan seperti itu. Nah ini di untuk anak kita pergunakan seperti itu. Kemudian dan ini sudah melihat juga apa yang dia lakukan di sini. Kalau dia di Petang, di Petang 4 kemarin seperti itu dia laksanakan. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban terkait pertanyaan yang pertama. Artinya dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan tetap bahwa semuanya itu kembali kepada kebermanfaatannya yang dirasakan oleh siswa. Ya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya. Jadi terima kasih. Jadi kasus itu sering, ya dilema itu sering sekali kita hadapi di sekolah saat yang seperti ambil contoh gitu misalnya sekolah memerlukan tenaga yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan ada kegiatan. Gitu. Ini dilema ini. Dia punya kegiatan yang besok yang izin gini, yang ini sama dengan tadi aja teman kita ada mau izin tanggal 17. Maka yang harus kepentingan yang mana yang harus kita laksanakan, yang mana yang bisa kita istilahnya ya sisihkan lagi sedikit gitu demi teman gitu. Tetapi pada saat penting sekali untuk sekolah dia nggak bisa kasih izin. Karena dengan tadi Bu Dayu minta izin dia karena tanggal 17 katanya antar ponakannya sudah ya dia nggak kasih. Karena saat itu kan wali harus ada mendampingi orang tua siswa. Itu jadi keputusan yang ambil tetap yang saat itu nggak bisa. Harus ini diutamakan karena itu nggak ada dua kali. Tapi ini kan bisa diwakilkan oleh mungkin saudara yang lain diminta gitu kan gitu kan. Jadi keputusan yang ambil mungkin menyakitkan bagi yang menerima keputusan itu, tetapi dia harus ambil keputusan itu, dilemanya di situ gitu. Kayaknya yang mudah-mudahan teman mau menyadari lah yang hal seperti itu, kapan kita harus tegak dengan aturan, kapan kita bisa melaksanakan kebijakan. Ada kebijakan dalam kepemimpinan itu, ada aturan, ada kebijakan. Kalau aturannya harus jalan dia, tapi kalau kebijakannya artinya kebijakan bisa dibijaksanai dengan cara diwakilkan dan sebagainya. Itu maksudnya gitu. Jadi tetap kita itu ikuti aturan, tetapi dalam melaksanakan aturan itu kadang-kadang butuh kebijakan juga. Disitulah pentingnya kadang-kadang teman itu ya kalau orang tuanya sakit itu misalnya kita nggak izinkan dia kan kasihan juga itu maksudnya. Itulah kebijakan. Kalau aturan nggak boleh kan ya harus ngajar tapi kebijakan seluruh pimpinan boleh asal kelas itu nggak kosong gitu. Ada yang ngajar dan ada yang mengawasi gitu. Artinya kemana dengan misalnya Bu Erni nggak bisa masuk karena ini ada kematian misalnya yang tidak bisa ditinggalkan gitu, kita kasih tugas pada anak-anak dan mohon pada teman yang dapat piket saat itu untuk mengawasi anaknya biar tidak ada ribut di kelas gitu. Yang itu kebijakan yang dilaksanakan selama ini gitu. Jadi dia tidak akan menyakiti seseorang saja gitu, tetapi dia mengerti tugasnya itu sejauh mana yang harus dilaksanakan dan yang boleh mendapatkan kebijakan gitu. Menurut dia itu. Baik Bapak, nanti dari apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa Bapak melihat sebelum Bapak mengambil keputusan Bapak melihat prioritasnya. Iya, yang harus pikirkan dulu ini prioritasnya yang mana, harus diprioritaskan. Makanya teman-teman harus menyadari juga yang mana yang dipentingkan gitu loh, harus dipentingkan sekali dan harus dikorbankan waktunya untuk sekolah. Nah, seperti dia misalnya, kadang ada kakak kayak kemarin sakit, saat itu aja ngantar itu yang izin, besoknya yang berusaha untuk masuk. Karena itu kan tugas
kita gitu loh. Jadi artinya Bapak, saya melihat dari penjelasan Bapak ada dua nilai kebajikan yang Bapak terapkan di sini adalah ketegasan dan kesetiaan Iya. yang dibelajarkan untuk Ya. teman-teman juga dari hal yang Bapak prioritaskan istilahnya. Ya, karena pada intinya ibu-ibu semua nanti kan penerus nanti dia berharap seperti itulah ininya. Nah, jangan terlalu menyepelekan kebebasan yang diberikan oleh kepala sekolah atau keleluasaan yang diberikan oleh kepala sekolah, janganlah disalahartikan. Baru diberikan agak aman jadi elah aja kepala sekolah, nggak baca gitu. Kita itu harus tahu tugas kita seperti apa gitu. Nah, kan udah pernah yang disampaikan di rapat, kita itu tanggung jawab bukan kepada sekolah, guru itu bukan bertanggung jawab kepada sekolah, tapi tanggung jawabnya adalah kepada siswa dan orang tua siswa, itu tanggung jawabnya yang terpenting. Ya. Terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, jadi kadang-kadang kan keputusan itu kadang-kadang ruwet kita laksanakan, sulit kita laksanakan. Tetapi kalau dia berusaha melewati prosedur dulu, ya ini dia ambil contoh itu misalnya ada teman ya jarang masuk, kan ini sering jadi jarang masuk. Nah kemudian di kelas itu sering kosong kan gitu. Diberikan tugas dan sebagainya, sehingga di sini dalam mengambil keputusan itu dia tidak bisa tergesa-gesa begitu saja, karena bisa jadi begitu dia mengambil tindakan bisa akan menyinggung perasaan, itu dia pikirkan dulu bagaimana proses caranya. Jadi biasa yang dia lakukan itu adalah pendekatan dulu dengan personalnya orangnya gitu. Jadi kita adakan pendekatan, kan teman yang kemarin ada teman menyampaikan dia tidak bisa mengambil keputusan begitu langsung, tapi dia cari prosedur yang harus kita pendekatan dulu pada dia, ya, berikan pengertian biar dia itu mengerti kita dulunya ke sini kan mencari kerja, kemudian setelah dikasih kerja kok nggak mau kerja, dia nggak gitu maksudnya. Jadi kita berikan prosedurnya, kita berikan ya pengertian, pendekatan, mudah-mudahan ada perubahan gitu. Kemudian kalau toh juga kita sudah berikan pendekatan seperti itu juga tidak, ya baru kita nanti berikan tugas kita, laporkan, ada SP-nya itu surat peringatannya kan. P1 kita peringati, kemudian SP2 juga kita sudah peringati, dan SP3 juga tidak mampu kita gini, kita serahkan kembali kepada yang lebih berwenang. Ya mungkin ke dinas kita laporkan teman kita seperti ini mau diapain, ya silakan, kan dinas punya wewenang seperti itu. Kita tidak bisa memecat orang itu atau memindahkan, tidak bisa, kita serahkan kita kepada dinas. Itu prosedur yang akan ambil itu, ya syukur-syukur kita belum sih ada ya seperti itu, mudah-mudahan tidak ada teman-teman kita gitu. Itu prosedurnya kan seperti itu, harus kita persuasif dulu persoalan, tapi bagaimana pendekatan, mudah-mudahan dengan kita pendekatan itu dia mengerti akan tupoksinya gitu, walaupun di rumah juga punya tupoksi, tapi kita ini yang harus kita tambahkan. Sama dengan ibu-ibu yang usia muda ini, dia mengerti kok punya anak kecil, kemudian ngasuh lagi dan sebagainya, dia ngerti yang seperti itu. Tetapi bagaimana kita istilahnya skala prioritas itu, kita harus utamakan sekolah dulu, kemudian bayi kita, anak kita, gimana caranya? Kalau logika ibu, bapak ibu punya itu dari pembantu ya, atau minta tolong sama orang untuk ini mengawasi anaknya di rumah. Kalau sakit itu misalnya, ya pasti kita ada kebijakan, pasti anaknya sakit harus dibawa ke puskesmas itu misalnya, silahkan gitu. Nah, bagian itu. Bapak, jadi menurut saya dari yang Bapak sampaikan, saya setuju Bapak. Jadi yang langkah-langkah pertama yang Bapak lakukan adalah melakukan pendekatan secara personal, kemudian menciptakan komunikasi yang persuasif karena tujuannya untuk akan adanya perubahan sikap dari seseorang yang menurut Bapak itu kurang bagus kinerjanya. Kemudian tadi ada
surat peringatan 1, 2, 3 dan terakhir saya setuju jika memang itu memang harus dilaporkan kepada pihak yang lebih berwenang, yaitu misalnya dari dinas pendidikan. Ya, karena tugas dia selaku pimpinan, satu dia yang memimpin selaku orang tua, tetapi fungsi yang lain kan dia membina juga. Yang harus bisa membina guru yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan yang pembinaan yang itu ya ada perubahan. Makanya dia sering mengingatkan tugas kita apa gitu. Oke lah kita ada kegiatan di masyarakat atau apa, tapi tugas kita di sini itu harus yang diutamakan, biar nggak sampai nanti kok luar dipentingkan itu. Nah, jadi prosedurnya seperti itu. Yang ada pendekatan, seperti kayak kemarin ada temannya seperti itu, yang pendekatan dulu secara positif. Nah, mudah-mudahan dia tidak ada perubahan. Kalau tidak ya banyak yang panggil nanti ke sini, itu peringatan tiang gitu. Yang panggil ke ruangan, kita ngomong dia, kemudian yang lihat ininya prosesnya tidak ada perubahan, tidak. Kalau tidak panggil lagi. Audit yang ada catatan pemanggilan itu yang jadikan pegangan patokan nanti untuk meneruskan ke dinas itu. Kalau tidak ada itu gimana kita bisa? Oke, dari tiang itu saja ya. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang keempat, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang dia merasa pendekatan persuasif itu yang paling bagus menurut yang gitu. Kalau ada teman seperti itu, kadang-kadang kan dia nggak ngerti gitu loh, yang mana harus diutamakan, yang mana menjadi tanggung jawab apa istilahnya kepentingan pribadi, yang mana kepentingan umum. Kadang-kadang kan tidak bisa teman itu memilah. Kan disinilah menurut yang paling efektif itu pendekatan persuasifnya. Kita berikan dia pengertian. Oke lah, kita punya kepentingan pribadi, kepentingan umum kan harus ada juga. Yang mana yang harus kita dahulukan gitu aja. Nah, kadang kayak kemarin kan kalau ada kematian tuh misalnya, oke lah kita kepentingan pribadi kan ini, tapi kita dahulukan kematian, memberikan. Tetapi saat ada yang tidak ada apa-apa, kemudian kalau bisa ya kegiatan ini kan misal di Banjar gitu misalnya, hanya Banjar jadi gitu. Tetapi di sekolah penting sekali. Hanya Banjar ini kan bisa dosol, kita nggak hanya gitu maksudnya. Disinilah kita berikan pengertian, pendekatan persuasif tadi itu, soal itu penting sekali. Sehingga dengan begitu kita membina teman-teman ya penerus kita itu tahu dia yang mana yang harus diutamakan, yang mana tidak. Itu kita harus, itu pentingnya sebagai manusia pasti punya pilihan, dua pilihan itu kadang-kadang barengan dia. Yang mana kita pilih? Yang sering sekali mengalami dilema ini, di satu sisi pernah dia alami waktu dia SMA, kakeknya meninggal. Kemudian UN waktu itu, besoknya UN, kakeknya meninggal. Akhirnya gimana caranya? Kan di Banjar tuh tiap malam tuh ada yang datang untuk nengok. Kebetulan waktu itu kakek lama di rumah 11 hari itu. Dilema ya bagi dia. Aduh, yang ujian. Akhirnya, yang sapa aja. Semeton Banjar itu sapa. Saya itu silahkan duduk. Udah duduk semua yang tinggal di sebelah rumah, belajar di sana gitu. Akhirnya sukses juga di rumahnya gitu. Itu dilema yang sering-sering kita alami. Yang mana harus kita utamakan? Bagaimana kalau bisa kedua-duanya kita jalankan gitu, tanpa meninggalkan salah satu. Tetapi kalau harus ditinggalkan salah satu, ya tinggalkan. Kemudian itu. Ya. Jadi artinya tetap dari pendekatan secara personal dan komunikasi yang persuasif tadi, supaya memberikan pemahaman kepada teman-teman bisa memanajemen waktunya yang lebih baik. Ya. Karena kita kan sebagai manusia jangan sampai kita diatur oleh waktu, kita yang mengatur waktu itu penting ya. Karena waktu itu tetap dia berjalan seperti itu. Tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu? Ngatur, kita yang ngatur waktu. Jangan sampai kita diatur oleh waktu.
itu yang pentingnya. Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaannya disambung oleh Yana. Terima kasih Bapak untuk waktunya untuk sharing hari ini. Jadi saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan terutama di kasus dilema etika Bapak. Jadi Bapak tadi sudah ceritakan banyak, ada beberapa kasus, kemudian penyelesaiannya yang saya tangkap itu adalah skala prioritas, kemudian pendekatan persuasif yang Bapak sampaikan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, jadi selama ini Bapak menjabat sebagai pemimpin, apakah ada tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama yang melibatkan kasus dilema etika ini? Ya, yang jelas kita sebagai manusia, ya siapapun itu, bukan yang sebagai pimpinan aja, tantangan itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita menghadapi tantangan itu dengan tidak emosi, kita hadapi tantangan itu dengan riang gembira. Itu karena kita itu bisa dewasa karena tantangan. Intinya kita bisa maju harus melewati tantangan. Nggak mungkin orang itu bisa sukses tanpa ada tantangan. Tapi bagaimana kita melakoni ya tantangan itu dengan bijak, itu aja. Jadi seperti misal ya, tantangan itu sering yang alami di sekolah. Sama dengan kayak teman tadi kan, tantangannya untuk dia tahu dia punya anak kecil, jarang ke sekolah, kemudian kurang komunikatif gitu dengan teman-teman, itu kan tantangan bagi dia nih selalu pimpin. Bagaimana dia menghadapi teman yang begini gitu. Di satu sisi kadang-kadang ada pakai kita sebagai pimpinan gitu, tapi bagaimana kita mengadakan pendekatan yang persuasif tadi, personalnya kita pelan aja nanti. Nah, yang jelas manusia pasti akan berubah, kan? Pasti akan bisa berubah gitu. Dia akan mengalami perubahan. Mungkin sekarang dia nggak bisa seperti itu, ya kita bina pelan-pelan. Seperti yang bilang tadi, kalau ibu ini punya anak kecil, pasti tantangannya di situ kan. Tapi bagaimana kita melewati tantangan itu? Caranya ya cari pembantu atau minta tolong tetangga, saudara untuk nempuh itu misalnya. Itu kan tantangan bisa kita atasi, semuanya pasti bisa kita atasi. Yang penting jangan secara emosional itu, karena dengan emosi itu biasanya akan hancur gini. Nggak saja kita marah dengan yang punya, anggaplah punya teman guru yang seperti itu. Kalau dia marah kan akan berdampak negatif selanjutnya. Itu makanya gimana kita itu menggunakan pendekatan, tantangan itu harus dilewati, itu jadi nah, yakin untuk melewati itu ada strategi lagi. Strateginya gimana? Strategi yang kita lakukan inilah dalam gini itu, dalam kepemimpinan itu ada yang disebut dengan manajemen perilaku. Bagaimana kita berperilaku gitu untuk memanage orang itu gitu. Itu yang penting gitu. Makanya kalau kita mungkin Bu ini di S2 pendidikan ada perilaku manajemen gitu, itu penting sekali. Dalam memanage itu harus ada perilaku, dan perilaku yang menjadi santun, tidak boleh kita emosi dan sebagainya. Walaupun di dalam itu mungkin kita tidak terima melihat seperti itu. Jadi bagaimana kita menampakkan itu biar tidak tampak. Yang tampak itu yang bagus, kita seperti membina itu. Yang itu ya. Luar biasa Bapak, jadi saya dapat ilmu ini mengontrol emosi yang pertama itu lumayan susah Bapak. Sosial emosional. Gimana Pak kalau boleh tipsnya Pak mengontrol emosi? Misalkan kalau ada kasus terus kita harus mengontrol emosi itu biasanya Bapak. Kalau tiang, terus terang tiang itu kalau dibilang dulu tiang itu sananpag, kalau di Bali disebut sananpag, artinya kakak tiang meninggal, kemudian adik tiang meninggal. Biasanya orang yang ada di posisi seperti ini, seperti yang ini, emosinya tinggi karena sudah ditinggal oleh kakaknya, kan menjadi anak tersayang dia. Kemudian harusnya kasih sayang dibagi sama adiknya meninggal lagi, kan kembali sayangnya pada anak itu waktu kecil. Itulah memunculkan biasanya emosi, ego tinggi. Dia punya itu waktu kecil, gitu. Dia apa yang dia minta harus ada waktu kecil.
Akhirnya dia menyadari setelah tiang SMA, ya kok begini mata saya gitu. Akhirnya dia lebih banyak mempelajari buku agama. Buku agama disitulah ada, makanya Mahabharata itu ada loh sampai sekarang itu di flashdisk ya. Cerita Mahabharata itu semua ada. Di situ dia belajar gimana cara menanggapinya, gitu. Kemudian belajar dari masyarakat. Karena pengalaman itu guru yang utama. Karena dia kan lama di kepengurusan banyak, dia belajarnya dari situ. Konflik itu banyak di masyarakat. Itulah yang jadikan bekal untuk diri dia. Bagaimana pengelolaan emosi istilahnya. Bagaimana kita mengelola emosi kita. Jangan sampai meledak dia. Bagaimana kita mengelola dia biar menjadi tidak meledak gitu. Ya, dia bisa memberikan ruang pada teman. Itu memang sulit. Awal-awalnya yang lama kok prosesnya itu. Makanya akan ini nanti akan dimulai oleh pengalaman, kemudian umur akan memulai kita seperti itu. Semakin kita dewasa, makanya yang terpenting kalau orang Bali itu menyebut matlakat itu. Ya, matlakat itu yang dimaksud perhatian. Kita harus perhatian apa yang ada sekarang di depan kita. Besok begitu lagi, apa yang ada di depan. Letak dia, lihat dia, melihat dengan teman. Makanya semua proses itu kalau sudah kita lihat ya. Oh, kalau ini jadinya, kalau ini jadi kita melihat orang Bali, orang tua kita melekat di sebuah situ. Makanya kita harus memperhatikan gimana proses. Kayak sekarang kita kayak zaman dulu pendidikan kita gimana keras dan sebagainya. Sekarang kan nggak bisa kita melihat kondisi gimana kita sekarang gininya. Nggak bisa kita bawa model cara pendidikan yang zaman dulu ke zaman yang sekarang. Itu yang disebut kalau orang tua guru bilang matlakat itu melihat gitu, kondisi yang itu yang penting sekali itu, sehingga nanti semakin gini Bu ini pasti akan melihat itu pengalaman apa itu jadikan guru yang utama. Nah karena pengalaman katanya guru yang utama betul yang alami seperti itu, yang digembleng gimana di daerah keras di Timur kita berhadapan dengan siswa yang tidak mau belajar gimana, kemudian bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang peminum kan, yang senangnya disko gitu. Nah betul nih, betul yang pengalaman sangat berharga sekali. Saya lanjut Bapak nih untuk pertanyaan berikutnya. Misalkan Niki ada kasus nih Pak tentang dilema etika, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus itu atau langsung diselesaikan di saat itu juga? Bentuk dan prosedurnya seperti nanti Bapak menyelesaikan kasus itu. Jadi yang namanya kasus itu kan ada sifatnya berat, sedang, dan ada yang ringan gitu. Nah kasus itu kan bisa kita selesaikan di hari itu selesai. Tapi kadang harus proses itu, proses yang lama ya, gimana kita mengadakan pendekatan tadi kan proses itu perlu dia kayak yang bilang tadi. Nah seperti itu teman itu kita harus pendekatan sesuatu dulu ya. Itu intinya bahwa pendekatan itu atau kasus itu tidak bisa serta-merta harus selesai hari itu. Tapi bagaimana kita mengagendakan, oh sekarang saya punya kasus seperti ini, masalah seperti ini, kapan saya harus selesaikan. Jadi harus lihat situasi dulu. Karena kan misalnya kita sudah melihat ini itu kondisinya sudah mukanya itu kelihatan ruwet dan sebagainya. Kita mau menyelesaikan dengan begini nggak akan nyambung. Kita harus lihat kalau ini itu sekarang kondisinya nyaman. Saat itu kita berikan pemilihan. Nah, karena istilahnya besi itu kalau dia jadi besi kita pukul nggak akan mampu. Perlu kita panaskan biar lembek dulu dia, baru kita pukul. Jadilah dia pisau yang tajam nanti, kan? Itu ilmu lapangan yang disebutkan besi itu kan bisa menjadi alat yang berharga, bisa jadi pisau, sabit dan sebagainya. Tapi besi begitu kita tempel langsung pukul nggak bisa.
harus kita lembekkan dulu dia, panaskan kan. Nah, panas, kemudian dia lembek baru kita gini. Ya, itu prosedurnya seperti itu, kita lihat situasi lah. Berarti tergantung tingkat berat ringan Berat ringannya kasus. kemudian Ya. situasi Kalau klinis. memang kasus itu ringan, ngapain lagi ditunda, diperpanjang lagi. Gitu. Tetapi kalau kasus itu berat, kita langsung ini selesaikan hari itu pasti akan memunculkan emosi. Gitu. Keputusan yang bersifat emosi itu tidak bagus. Kayaknya itu mungkin yang dimaksud dengan kepemimpinan diktator mungkin di situ. Dia langsung mengambil keputusan, harus gini, nggak bisa. Kita tidak bagus lah kepemimpinan yang itu yang cocok. Bisa aja kita mengambil keputusan dengan cara seperti itu, tapi akan melukai. Pasti ada yang terluka. Ada konflik mungkin. Iya, selanjutnya pasti itu konflik tidak ada nanti. Oke. Ya. Nih, Bapak. Yang lanjut Bapak nih untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin selama ini Bapak menjabat atau memimpin, adakah seseorang Bapak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Bapak? Ya. Yang jelas, pertama teman itu tiang itu akan bisa bergerak, bisa melaksanakan tugas di sekolah tanpa ada teman, nggak mungkin, mustahil dia bisa lakukan itu. Pasti teman selaku penggerak tiang yang membantu tiang, teman di sekolah, teman di luar. Kemudian yang terpenting itu adalah senior tiang yang tiang jadikan panutan gitu loh modelnya. Kadang-kadang begitu ada masalah, tiang ingat dengan gini, teman guru-guru yang dulu yang ngajarin tiang ini, oh gimana ya Pak ini, oh gini, beliau begini gitu. Sehingga itu yang membantu tiang, mengingatkan tiang gitu loh. Guru-guru tiang masih ingat Pak Dekarto, guru tiang dulu, suaminya Bu Sumadi itu guru tiang dulu. Yang saya ingat beliaunya gini, gimana caranya gitu. Jadi itulah yang mendorong tiang, oh gini, bapaknya gini. Itu yang memotivasi tiang, memberikan arahan pada tiang, walaupun beliaunya tidak begitu datang langsung, tapi dari langkah-langkah beliau yang tiang pelajari selama ini, yang jadikan pengalaman, itu tiang laksanakan. Terus yang betul sekarang ini teman-teman, yang rasakan loh itu, ya, karena tiang mendengar sebelumnya begini, akhirnya tiang begitu datang mau begini, itu yang memotivasi tiang. Tapi terjadi perubahan, ya, kemudian yang sangat enak jadinya gitu loh, tidak merasakan berat dalam pengelolaan sekolah ini, yang tidak merasa berat. Makanya yang lebih banyak mungkin begini lihat yang pasti mendelegasikan tugas-tugas dia. Oh ini tugasnya Umas, kayak sampah itu Umas punya, yang beritahu kan Pak tuh gini yang tidak mau kan. Karena tujuannya adalah kita membina juga generasi kita, meneruskan Pak tuh biar dia tahu gitu. Karena kita lihat dia kan enggak susah pasti permisi ya, sudah semakin susah juga kita, padahal kita sudah berikan. Nah ini kan pelan-pelan yang bina nanti itu, ini pekerjaannya, ini tugasnya, itu tupoksinya dia tahu itu. Nah, pelan-pelan yang akan seperti itu. Tapi kembali kalau dia bina sudah nggak mungkin, maaf aja nanti yang ambil keputusan itu. Ya. Berarti support system itu di lingkungan terdekat Bapak ya? Pasti, ya pasti. Kemudian untuk jadi pemimpin itu penting untuk punya tokoh panutan. Ya, gitu, panutan. Pak. Kemudian pengalaman itu penting sekali. Orang tanpa ada pengalaman tidak akan mampu jadi pemimpin. Dia akan muncul ego aja. Dia pernah jadi gini, nggak pernah jadi gini, nggak pernah. Makanya berdua itu harus ambil itu. Misal ya, besok dia tugaskan, Bu, jadi gini, ambil ini. Enggak Pak, dia nggak mampu, nggak boleh gitu. Makanya dia punya gini, motivasi dalam hidup. Kalau ada kesempatan, harus ambil dan harus berani mencoba. Tanpa berani mencoba nggak akan mungkin. Ya, bisa apapun kita tidak akan
bisa lakukan, kalau nggak berani mencoba gimana kita bisa. Makanya kalau dapat kesempatan dan ya belajar, ambil, karena dari situ kita akan dapat pengalaman yang selanjutnya bisa kita gini ceritakan, kemudian kita bisa praktekkan, berikan contoh-contoh pada generasi itu. Iya, Bapak. Kemudian Bapak Niki, pertanyaan terakhir Bapak Niki. Jadi Bapak sudah berapa tahun menjabat Bapak jadi kepala Kalau sekolahnya Tiang dari April, hampir 6 tahun. April nanti tanggal 2 April yang akan datang ini 6 tahun. Iya, selama kurang lebih 6 tahun ini. Iya. Apakah ada pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak Niki, terutama untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika yang bisa dibagikan kepada kita gitu Bapak? Kalau dalam pengambilan keputusan ya, jadi kalau Tiang seperti itu tadi, kalau dilema pasti, ya, dilema dalam pengambilan keputusan itu pasti. Tetapi tolong hati-hati aja, hati-hati dalam pengambilan keputusan, karena setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada dampaknya. Kadang-kadang berdampak positif, kadang-kadang berdampak negatif. Yang kita takutkan dalam pengambilan keputusan itu berdampak negatif. Itu kan, kadang-kadang kita memberikan keputusan seperti ini. Jangan ambil contoh lah, yang memberikan keputusan A gitu misalnya pada Bu Eni nya nggak cocok dia, Bu Eni pasti akan ngabul. Ini yang kita takutkan. Makanya harus hati-hati sekali dalam mengambil keputusan. Makanya yang bilang tadi, keputusan itu tergantung. Kalau dia bisa diselesaikan, selesaikan. Kalau jangan dipaksakan untuk diselesaikan. Harus dipelajari dulu, itu harus pelajari dulu gimana caranya dalam pengambilan keputusan apa yang terbaik yang harus kita ambil. Bisa kita tidak harus memutuskan hari itu, kita bisa tunda, tapi jangan terulang. Yang itu nanti. Nah, itu dijadikan pelajaran. Silakan nanti belajar ya, dia juga masih belajar gitu dengan teman-teman, apalagi dengan sistem IT sekarang yang bukan zamannya di IT masalah. Yang banyak nanti bertanya, belajar dari ini itu pasti. Ya, itu aja yang penting, jangan takut belajar. Iya Bapak, berarti hati-hati gitu yang saya tangkap. Hati-hati. Tidak boleh tergesa-gesa Bapak, harus banyak data penelusuran yang kita lakukan sebelum mengambil keputusan. Dan terakhir, jangan malas belajar gitu. Jangan takut mencoba. Pasti. Jangan takut mencoba. Bertanya. Ada kesempatan ambil aja. Karena terus terang dia, ini ilmu manajemen dia berikan. Mungkin ini pernah naik untuk turun tali itu, pernah? Flying fox, Apa namanya, tali terjun itu? Pernah? Pernah. Ya, saya. Saat naik itu apa yang dirasakan? Takut. Pasti kan? Iya. Ya rasakan itu, ternyata itu ilmu loh. Ilmu itu apapun yang ditugaskan sama kita akan merasa takut. Loh, aduh kondisi. Kalau terus kita miliki rasa takut ini dalam diri, akan merugikan diri kita. Makanya mencoba harus gitu. Begitu kita rasa takut, ya waktu itu naik ke menara tinggi sekali, lebih tinggi dari pohon kelapa loh. Dan begitu sampai di atas, orang kecil-kecil sekali kan, terlihat kecil. Disitulah rasa takut. Sebagai pemimpin seperti itu. Begitu kita diberikan tugas, pasti awalnya kita takut gitu. Akhirnya kita harus berani coba dan belajar. Kan saat kita sudah laksanakan, pasti yang rasakan enak. Yang penting kita menikmati tugas yang kita yang dikasih kepada kita itu, dinikmati, jangan jadikan beban. Itu yang pentingnya. Kalau kita sudah menikmati itu pasti menyenangkan, dan kalau sudah menyenangkan pasti kita akan ingin lagi kembali mencoba gitu. Makanya seperti itu, kita sudah ada pimpinan, coba belajar ini, kita harus belajar terus, itu intinya. Jangan puas sampai di situ, puas selesai, enggak boleh, harus belajar lagi, walaupun tetap di posisi itu. Tapi kan istilahnya kualitasnya akan berbeda.
dibandingkan dengan kalau kita diam aja, oposisi kita udah aman jadi pimpinan, udah belajar lagi, udah gini. Tapi kualitasnya akan tetap seperti itu. Tapi kalau kita mau belajar, kualitasnya yang berbeda, posisinya tetap sama di pimpinan gitu. Itu, itu aja dari dia, yang mudah-mudahan yang terus terang menginginkan generasi ke depan itu sekolah kita ya, karena ini rumah kedua bagi kita gitu. Kita punya rumah di tempat kita tidur, ya rumah kedua kita di tempat kita cari kerja sekarang ini. Dan berharap teman-teman punya pemikiran, ayo kita kembangkan, ayo kita majukan sekolah ini gitu. Sama dengan pengalaman Tiang di Petang kemarin, Tiang mengajukan 2 proposal di sana, proposal di SMP Batu, proposal pengembangan lingkungan sekolah, karena sekolah itu cuma 18 harap, dan udah ngajukan, udah diapresiasi sama Pak Bupati, tapi belum merealisasinya. Dan proposal yang kedua yang mengajukan lewat sangat, yang minta dong ke sekolah, sudah terrealisasi. Nah, itu walaupun Tiang tidak di sana lagi, tapi Tiang bangga. Oh, berarti berkat kita mengajukan proposal, akhirnya dong anak-anak udah punya sekarang. Jangan berpikir mesti sengrago menikmati, jangan berpikir itu. Siapapun yang akan menikmati, tetapi itu menjadi kenangan bagi kita. Itu yang penting. Nih. Ya, jadi sudah banyak sekali Bapak ilmu yang dibagikan kepada kami. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya, waktunya, bersedia untuk diwawancarai hari ini. Semua juga, ya. Akhir kata, Tiang tutup. Sukses semua Bapak. Terima kasih. Baik, selamat siang Mr. Didi. Selamat siang. Mohon maaf ini mengganggu waktunya, jadi kehadiran saya kemarin untuk mewawancarai Mr. Didi terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi ada kurang lebih 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Jadi yang langsung saja Mr. Didi. Jadi sebelum ke pertanyaannya, jika boleh saya tahu sudah berapa lama Mr. Didi menjabat sebagai pemimpin atau kepala sekolah di sekolah ini? Ya, ini saya sudah ditugaskan sebagai kepala sekolah dari tahun 2012. Jadi sampai saat ini masih ditugaskan, itu kurang lebih 12 tahun lah sudah. Ya, itu sebagai kepala sekolah. Ya, berarti sudah 12 tahun ya 12 Mr. tahun. Didi. Ya. Pertanyaan pertama ini Mr. Didi, jadi selama 12 tahun ini Mr. Didi. Jadi bagaimana cara Mr. Didi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, yang mana yang termasuk dilema etika atau rujukan moral Mr. Didi. Jadi sekedar gambaran, kalau dilema etika itu kasus yang memberikan keputusan di mana kedua keputusan itu sama-sama benar. Tapi kalau dilema etika, keputusannya satu benar dan satunya salah. Identifikasinya bagaimana caranya? Ya, yang mengidentifikasi masalah itu ya yang terjadi di sekolah kita ini berdasarkan biasanya kejadian atau laporan terutama ya dari kejadian yang terjadi di sekolah kami, yaitu di Sembilan Budaya. Itu misalnya ada perundungan atau pembulian misalnya, itu kita identifikasi, oh ini ada kasus misalnya seperti itu. Nah, ini kita identifikasi masalahnya terjadi di mana. Nah, ini yang terjadi kasus di sekolah kami itu kebanyakan adalah perundungan atau pembulian, ya, terutama dalam menyebut temannya dengan nama orang tua. Nah, itu adalah yang sering terjadi. Nah, ini kita sudah barang tentu dengan kejadian ini ya, kita panggil anaknya, kita pertemukan ya apakah benar terjadi seperti itu atau bagaimana berdasarkan laporan dari yang dibully atau dirundung oleh temannya. Berarti pertama dari laporan, kemudian identifikasi yang Mr. Didi. Ya. Saya lanjutkan ya Mr. Didi. Jadi selama menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Mr. Didi untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Mr. Didi, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan di mana keduanya sama-sama benar,
atau keduanya mengandung nilai kebajikan yang sekali lagi sama-sama benar. Nah, ini pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang ada, baik itu dilema etika atau moral ya, menunjukkan moral. Nah, ini kita sudah barang tentu kalau yang bermasalah kita panggil bersama ya, duduk. Nah, ini saya tidak sendiri mengambil keputusan, tapi saya akan didampingi oleh staf saya, yaitu bagian kesiswaan, wali kelas. Nah, ini kita di sana kita tanya dulu permasalahan yang sebenarnya terjadi pada kasus tersebut, pada anak misalnya ya. Nah, ini setelah kita dengar apa yang terjadi, permasalahan kita ketahui, maka dari itu saya juga memohon masukan ya daripada kesiswaan misalnya dan juga wali kelas, baru saya mengambil keputusan secara bersama, bukan keputusan itu semutlak dari kepala sekolah. Ya. Berarti kalau dapat saya tangkap, Mister Gede pertama mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian mengumpulkan data dari baik dari wali kelas, kemudian wakil kepala sekolah dan sebagainya. Kemudian Mister Gede berkoordinasi, baru memutuskan sesuatu gitu Mister Gede. Iya, betul. Tidak sendiri ya, tidak langsung saya putuskan, tidak. Kita juga mendengarkan masukan-masukan daripada kesiswaan, wali kelas, dan juga apa yang disampaikan oleh anak itu menjadi pertimbangan untuk memutuskan, supaya tidak nanti memutuskan itu ya ini lebih berat, ini lebih ringan, biar pas untuk keputusan yang kita berikan. Baik, Mister. Jadi banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan, betul. Nah, berikutnya Mister Gede, selama ini mungkin di sekolah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Mister kalau mau mengambil sebuah keputusan? Nah, prosedurnya itu ya itulah kita mengumpulkan data dulu, sudah itu kita analisis apa data tersebut, bagaimana kebenaran data tersebut. Nah, setelah kita benar-benar yakin memang ini permasalahan itu, oh ini yang salah, misalnya ini yang benar, baru kita bisa memutuskan. Nah, ini keputusan itu secara bersama, keputusan secara bersama, tidak hanya kepala sekolah. Jadi data itu penting ya, penting, betul, berdasarkan data. Baik. Nah, kemudian Mister Gede untuk selama ini hal-hal apa saja yang Mister Gede anggap efektif untuk dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Mister? Kalau yang kasus dilema etika, nah ini kita memberikan ini ya saran dan juga masukan-masukan dan juga kepada anak bahwa ini tidak baik ini dilakukan. Nah, ini kita berikan contoh mana perilaku yang baik dan benar, mana yang salah juga. Nah, ini juga mempertimbangkan psikologis daripada anak, yaitu juga kita menjadi perhatian kita ya, sebagai pendidik ya, jangan sampai nanti keputusan itu malah membebankan atau psikologisnya terganggu. Itu kita sangat mempertimbangkan daripada psikologis daripada siswa. Iya, berarti selama ini pengambilan keputusan itu selalu berpihak kepada kepentingan siswa atau murid, terutama dari segi psikologisnya itu yang kita harus pertimbangkan ya. Nanti jangan sampai keputusan kita membuat anak itu menjadi psikologisnya terganggu, bahkan dia tidak mau belajar lagi. Gimana nanti pendidikannya kan itu kita bisa jadi mengedepankan siswa yang saya pelajari hari ini kan Mister. Kemudian Mister Gede berikutnya selama ini sekali lagi apakah ada tantangan Mister Gede ketika mengambil sebuah keputusan terutama yang dilema etika? Ada nggak tantangannya? Tantangan pasti ada. Nah, itu tantangan yang berat itu adalah bagaimana merasakan perasaan dari siswa-siswa ini, kedua siswa ya. Satu yang misalnya dari D5 etika, oh ini merasa benar, ini juga merasa benar. Nah, ini kita perlu
menentukan yang terbaik ya. Nah ini juga kita melihat bagaimana ke depannya juga ya, untuk daripada yang bermasalah ini supaya nanti bisa bersama-sama ya. Karena ada yang merasa benar, semuanya merasa benar itu susah ya. Nah ini juga kita harus akomodasi kembali kepada siswa yang bermasalah tersebut supaya sama-sama bisa mengerti dengan situasi kondisi yang terjadi tersebut. Ya, berarti satu hal lagi saya pelajari di Mister, bagaimana kita merasakan menjadi anak itu atau ya guru itu atau Mister ini, gimana kita memposisikan diri kita sebagai siswa. Nah itu berat itu ya, itu memang susah dan berat. Kita bagaimana merasakan daripada situasi kondisi daripada siswa kita ya. Kalau menurut kita mungkin bagus, mungkin belum tentu juga bagus bagi siswa tersebut gitu. Oke, baik, terima kasih Mister Gede. Nah selanjutnya, apakah Mister Gede memiliki sebuah jadwal tertentu kita Mister untuk menyelesaikan sebuah kasus di Dharma Etika, atau langsung saat itu juga atau apa jadwal? Kalau jadwal kami di sekolah tidak ada. Kalau terjadi kasus misalnya dari kita langsung segera kita selesaikan biasanya ya permasalahan, jangan sampai tertunda lagi ya permasalahan yang segera clear terjadi kembali lagi seperti semula. Ya itu kalau dari mereka kita terjadi, jangan sampai menunda-nunda terlalu lama kasus itu selesai. Berarti di sini prinsipnya selesaikan dengan segera ya, agar tidak berlarut-larut begitu ya. Betul. Tapi tetap berbasis data ya, data laporan itu dari ini kita tetap itu dasarnya adalah data. Baik, Mister Gede. Nah kemudian Mister Gede, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Mister Gede ketika mengambil sebuah keputusan? Ada nggak seseorang yang mungkin menjadi panutan atau gimana? Kalau panutan untuk pengambilan keputusan ya pasti ada, yaitu kalau kita di sini ada namanya SQIP ya, nah School Qualification Improvement Program. Nah itu juga sering memberikan bagaimana memutuskan mengambil keputusan yang baik, dan ini bisa menjadi panutan bagi saya ya. Berarti dari SQIP ini memberikan pertimbangan. Betul. Kalau dari segi individu yang bisa jadi, mungkin ada tokoh yang digemari ketika mengambil keputusan itu mungkin bisa jadi. Kalau tokoh yang saya atau idola ya untuk pengambilan keputusan itu ya, kalau di secara nasional atau bagaimana? Kalau nasional ya saya ini senangnya adalah Soekarno ya, yang itu ya, itu adalah idola saya sebenarnya untuk ini ya, bagaimana dia dalam situasi yang berat dan sebagainya dia kan bisa memutuskan sesuatu itu ya, karena dia adalah sebagai proklamator ya. Nah itu saya sampai saat ini sangat kagum sama beliau. Berarti untuk menjadi seorang pemimpin memiliki panutan atau tokoh idola itu penting ya kan Mister Gede, terutama untuk pengambilan keputusan. Oke. Baik, Mister Gede. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Mister Gede dari saya. Berarti selama 12 tahun Mister Gede 12 tahun menjabat sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah. Apakah ada pembelajaran yang Mister Gede sudah petik dari pengalaman Mister Gede yang bisa dibagikan ke saya kata Mister Gede? Iya, kalau pengalaman ya saya gimana ya, untuk sebagai pemimpin memang sih ya susah jadi pemimpin yang baik ya, tetapi kalau saya bagaimana selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan sebaik mungkin, yaitu dan juga bagaimana kita bisa selalu mengembangkan diri, itu pentingnya ya. Bagaimana, karena ilmu pengetahuan tidak terbatas. Nah ini kalau saya juga ingin memberikan dampak atau mengingat kepada teman-teman ya, guru-guru di sini agar selalu tetap belajar untuk mengembangkan diri, untuk meningkatkan kemampuan diri sebagai guru, karena terus harus ilmu itu terus berkembang. Jadi banyak hal yang saya pelajari Mister Gede, jadi menjadi pemimpin itu
tidak mudah, Tidak mudah. ya tidak bisa kita menyenangkan semua orang, tapi yang penting kita menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan baik, serta jangan lupa untuk mengembangkan diri begitu Mr. Gede. Dan Mr. Gede luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Jadi banyak kali ilmu yang saya dapat. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya Mr. Gede. Mohon maaf sekali lagi saya mengganggu Mr. Gede. Ya, terima Waktunya, kasih. Terima kasih Mr. Gede. Terima kasih, semoga sukses. Terima kasih.